Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pintar Mengaji, sebelum kita masuk ke yang kelompok 2, terlebih dahulu ada baiknya kita belajar materi huruf hijaiyah bersambung ya. Sebab di Iqra 2 kita akan menemukan huruf-huruf hijaiyah yang sudah digandeng, sudah bersambung seperti ini. Nah, kita bisa lihat di Iqra 2 itu sudah adanya huruf hijaiyah yang bersambung. Nah, ini mengkhawatirkan kita nanti mengalami kebingungan karena ada banyak sekali huruf hijaiyah yang awalnya atau huruf aslinya itu seperti ini bentuknya, setelah bersambung itu mengalami perubahan. Nah, di sini kita akan belajar terlebih dahulu memahami huruf-huruf hijaiyah, perubahan-perubahan huruf hijaiyah ketika sudah bersambung ya. Di sini sudah saya buatkan untuk sahabat pintar mengaji sketsa huruf hijaiyah yang bersambung ya. Kita akan bahas satu persatu huruf dari huruf alif, huruf ba sampai huruf ya. Ini ke bawah ini kolom yang ini adalah menandakan ini huruf hijaiyah asli atau huruf dasar sampai huruf ya ke bawah ya. Kemudian samping kolom sebelah kiri ini adalah posisi atau bentuk huruf hijaiyah ketika berada di awal kata. Ya, atau saya menamainya ketika ini adalah huruf hijaiyah sambung ke kiri. Karena setelah ini akan ada huruf sebelah kirinya, maka disebut sambung kiri. Contohnya itu ada di sebelah kiri. Nah, ini contoh huruf yang bersambung ke kiri atau huruf hijaiyah yang berada di awal kata. Yang warna biru ini adalah huruf hijaiyah yang berada di tengah. Artinya nanti huruf hijaiyah itu akan mengalami perubahan bentuk ketika berada di tengah kata yang dia itu diapit atau di huruf sebelum dan huruf akhir. Sudah ya, maka saya menyebutnya ini adalah huruf hijaiyah sambung kanan dan kiri. Huruf hijaiyah yang berada di tengah-tengah, yang sebelumnya ada huruf hijaiyah lain dan sebelah kirinya juga ada huruf hijaiyah yang lain, dia berada di tengah. Kemudian ini contohnya nanti ya, dari ini contohnya. Dan yang warna kuning ini adalah huruf hijaiyah yang berada di akhir kata atau terletak di akhir. Artinya huruf hijaiyah ini disebut juga dengan huruf hijaiyah sambung kanan karena sebelumnya ada huruf hijaiyah yang menyambungnya. Nah, ini contohnya. Karena itu tidak semua huruf hijaiyah itu memiliki letak dan posisi yang sama. Ada huruf hijaiyah yang memiliki sambung awal atau sambung kiri, sambung kanan kiri, atau sambung kanan saja. Ada huruf hijaiyah yang tidak memiliki sambung awal atau sambung kiri, ada yang hanya memiliki sambung kanan kiri, dan ada yang tidak memiliki sambung kanan. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Baik, sebelum kita bahas, mari kita awali dengan membaca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja ya. Yang pertama, ini adalah huruf alif. Huruf aslinya seperti ini. Ketika berada di awal kata itu tidak ada huruf alif yang bersambung ke kiri ya. Alif ketika berada di awal kata, berada di tengah kata itu dia tetap asli tunggal, tidak bisa disambung dia. Ya. Namun berbeda ketika alif berada di akhir, maka dia disambung ya, bisa disambung. Ini dia bentuknya. Ini huruf alifnya, maka dia bergandeng atau menyambung dia ke sebelah kanan. Ini namanya alif berada di akhir atau disebut juga alif sambung kanan. Ini contohnya, ini huruf alifnya, sebelah kanannya itu huruf nun yang menyambungnya, sebelah kiri ada huruf nun. Yang kedua huruf ba. Huruf ba ini bentuk awalnya atau huruf aslinya seperti ini. Ketika bersambung ke kiri atau berada di awal maka bentuknya seperti ini ya. Oke, ini contohnya ba sambung kiri, sebelah kirinya huruf sin. Sini huruf sin. Ba berada di tengah atau sambung kanan kiri maka bentuknya seperti ini. Berbeda dengan ini ya. Orang salah membacanya, sering ini dibaca huruf dal, padahal ini huruf da, padahal ini huruf ba. Ya, ini contohnya, ini huruf ba, sebelah kanannya huruf ain, sebelah kirinya huruf dal. Dan ini ba berada di akhir kata, bentuknya sama seperti ba asli ya. Bedanya ada kalimat yang menyambung atau huruf yang menyambung di sini, huruf ya. Huruf ta juga demikian seperti huruf ba ya.
kita mengalami perubahan, tidak ada lagi ekor di sebelah kiri, dia langsung nyambung. Ini namanya ta awal atau ta sambung kiri, ta sambung kanan dan kiri, seperti ini bentuknya. Ya, ini contohnya ta bersambung kanan seperti ini bentuknya. Ini contohnya. Ya. Kemudian huruf ta ketika tunggal seperti ini bentuknya, ketika bersambung ke kiri berada di awal maka bentuknya seperti ini. Ta. Ketika berada di tengah atau sambung kanan kiri, ta bentuknya seperti ini. Ya, nih. Ta berada di akhir atau sambung kanan seperti ini bentuknya. Kemudian huruf jim, jim, ha dan kho ini hampir sama ya, kita bahas sekali saja biar menghemat waktu. Jim, ha dan kho sama. Perubahan bentuk hurufnya ketika berada di awal kata, berada di tengah, berada di akhir sama. Huruf jim, ha dan kho ketika berada di awal kata itu seperti ini ya, ekor yang di bawah hilang, kepalanya saja langsung ke sampingnya. Jim berada di awal atau sambung ke kiri seperti ini. Sebelah kirinya huruf jim, huruf sin. Sebelah kirinya huruf ha, huruf sin. Sebelah kirinya huruf kho, ini ada huruf shin. Jadi seperti ini bentuknya ya. Oke. Kemudian jim berada di tengah atau jim sambung kanan dan kiri seperti ini bentuknya. Ini jim, sebelah kanannya ada huruf sin, sebelah kirinya huruf dal. Ha juga demikian seperti huruf jim ya. Ha bentuk ketika berada di tengah-tengah, sebelah kanannya seperti ini huruf ya, sebelah kirinya huruf sin. Seperti ini bentuknya ya. Dan kho berada di tengah juga seperti ini bentuknya. Mengalami perubahannya, tidak ada ekornya. Oke, baik. Jim, ha dan kho ketika berada di akhir kata atau sambung ke kanan maka dia bentuknya utuh seperti huruf asli atau huruf dasar, namun dia ada menyambung ya, menempel huruf dengan huruf lain. Ini contoh huruf yang menempel di huruf jim, ini sebelumnya ada huruf lam. Contoh huruf yang menempel di sebelumnya huruf ha ini adalah huruf ya, dan huruf yang menempel di huruf kho ini sebelumnya adalah huruf sin. Lanjut huruf dal, huruf zal, huruf ro dan huruf za ini tidak memiliki tidak memiliki sambung ke kiri atau sambung awal, tidak memiliki sambung kanan kiri atau di tengah. Ya. Dal, zal, ro dan za ini hanya memiliki sambung akhir atau sambung kanan. Ya. Ini dalnya berada di akhir, sambungnya ke kanan. Dalnya berada di akhir, ada huruf sebelumnya nyambung ke kanan. Ini ya. Jadi huruf dal, zal, ro, dan za ini tidak memiliki sambung kiri, tidak seperti huruf ini ya, tidak bisa dia disambung, dia pasti berdiri sendiri, dia terpisah, tidak bisa disambung dengan huruf lain. Di tengah juga dia tidak bisa disambung, seperti ini ya, seperti huruf kho. Dal, zal, ro, dan za ini juga kalaupun berada di tengah kata, dia akan terpisah, tidak bisa disambung hurufnya. Namun ketika berada di akhir kata, dia akan bersambung dengan huruf sebelumnya. Ini contohnya ya. Huruf sebelumnya itu huruf sin di sini ya, huruf dal berada di akhir kata. Lanjut kita ke huruf sin dan huruf shin. Ini juga hampir sama ya. Sin ketika tunggal atau asli seperti ini bentuknya. Ketika sin bersambung ke kiri maka ekornya hilang, langsung nyambung ke huruf lain ya. Ini. Kemudian sin ketika berada di tengah atau sambung kanan dan kiri hanya giginya saja. Ya. Sambung kanan dan kirinya sudah huruf yang lain. Ini bentuk sin yang berada di akhir atau sin sambung ke kanan, maka dia memiliki ekor seperti sin awal tadi, sin dasar atau sin asli. Bedanya sebelumnya dia ada langsung menyambung dengan huruf yang lain sebelumnya, ini huruf ya di sini dicontohkan. Huruf shin juga demikian. Ini shin sambung ke kiri atau shin berada di awal, shin sambung kanan kiri atau shin berada di tengah, shin sambung kanan saja atau shin berada di akhir, maka seperti ini bentuknya. Ya, mengalami perubahan. Kemudian sod dan dot ini sama ya, hurufnya hampir sama. Bedanya ketika sod berdiri sendiri atau sod awal, sod huruf asli, maka seperti ini bentuknya. Ketika sod sambung ke kiri atau sod berada di awal, maka ekornya ini hilang. Dia langsung nyambung ke huruf berikutnya. Ini huruf dal dicontohkan di sini, ini huruf dal ya, ini huruf ha di sini. Kemudian sod dan dot ketika berada di tengah kata atau berada di huruf yang sambung kanan dan kiri, maka bentuknya seperti ini. Ini ya, seperti ini. Jangan sampai salah kita nanti, ini huruf sod berada di tengah-tengah.
Ini huruf shad berada di akhir kata atau huruf shad yang sambung ke kanan bentuknya seperti shad asli ya, utuh ada ekornya. Bedanya sebelumnya itu menyambung dengan huruf yang ada di sebelumnya ini. Huruf O, huruf Do juga sama, mereka berdua ini mirip, bedanya memiliki titik saja ya. Ini ketika berdiri sendiri atau ketika huruf asli seperti ini bentuknya. Ketika bersambung ke kiri atau berada di awal juga seperti ini bentuknya, hanya saja dia menyambung ya, ini langsung menyambung tidak terputus dengan huruf berikutnya. Ketika O dan Zo ini berada di tengah pun juga tetap menyambung dan bentuknya pun tidak ada mengalami perubahan dengan huruf aslinya. Dan akhirannya pun ketika huruf O dan Zo ini berada di akhir atau hanya bersambung ke kanan juga tidak mengalami perubahan seperti huruf asli. Sekarang huruf Ain dan Ghain. Ain dan Ghain ketika huruf asli seperti ini bentuknya memiliki ekor ke bawah. Saat dia menyambung ke kiri atau berada di awal kata, maka Ain dan Ghain ini tidak memiliki ekor lagi. Dia langsung menyambung ke huruf sampingnya ya, huruf A. Ya. Ini huruf O, contoh di sini ya. Nah, Ain ketika berada di tengah-tengah atau Ain ketika sambung kanan dan kiri, begitu juga Ghain ketika sambung kanan dan kiri, bentuknya sudah berbeda. Kepalanya sudah berbeda dari kepala huruf Ain yang berdiri sendiri atau huruf Ain yang dasar tadi, huruf Ain asli tadi sama Ghain tadi ya. Ini dia bentuknya. Jadi kita harus hati-hati ya, kita sering salah membaca ini dikira huruf lain, pada ini huruf Ain dan huruf Ghain seperti ini bentuknya. Nah, Ain ketika berada di akhir kata atau berada sambung kanan, maka Ain dan Ghain ini pun berbeda kepalanya ya dengan huruf yang asli tadi, hanya saja ekornya sama. Nih ada ekornya, cuman kepalanya berbeda. Kepalanya ini ketika berada di akhir kata atau sambung kanan, maka kepalanya ini mengikut kepala yang bersambung kanan dan kiri atau yang berada di tengah kata tadi. Kemudian huruf Fa dan huruf Qaf. Fa dan huruf Qaf ini ketika berdiri sendiri atau huruf aslinya seperti ini bentuknya. Huruf ketika bersambung ke kiri seperti ini ya, huruf ekornya tidak ada, dia langsung nyambung ke kiri. Qaf seperti ini ya, ini langsung menyambung dengan huruf yang lain. Qaf dan Qaf ketika berada di tengah kata atau bersambung kanan dan kiri bentuknya pun seperti ini, kepalanya saja ya, bisa diperhatikan. Ini contohnya ya, Fa sebelumnya huruf Ya, sesudahnya huruf Qaf. Qaf sebelumnya ini huruf Ya, sesudahnya Qaf ini huruf Qa. Jadi Fa dan Qaf ketika berada di akhir kata atau bersambung ke kanan, dia bentuknya sama seperti huruf asli tadi. Bedanya di awal sebelumnya ini ada huruf yang menyambung ya, ini huruf Sin langsung menyambung huruf Fa. Ini ada huruf Lam yang langsung menyambung huruf Qaf. Kita lanjut ke huruf Kaf. Nah, ini spesial nih huruf Kaf. Huruf Kaf ketika berada di huruf Kaf berdiri sendiri atau huruf Kaf asli, huruf Kaf dasarnya seperti ini bentuknya. Namun ketika Kaf ini bersambung ke kiri atau Kaf berada di awal kata, dia sudah mengalami perubahan bentuk. Perubahan bentuknya seperti ini, tidak ada lagi huruf Hamzah dan bentuknya pun sudah melengkung seperti ini ya. Kita sering kebingungan ini huruf apa gitu ya. Ini huruf Kaf ketika bersambung ke kiri. Ini contohnya. Kaf bersambung ke kiri, sebelah kirinya ada huruf K, maka berubah seperti ini. Jika Kaf berada di tengah-tengah, pun juga bentuknya berubah dengan huruf asli tadi ya. Ini berada di tengah, ini contohnya Kaf yang berada di tengah, sebelum huruf Kaf ada huruf Ya, sesudah huruf Kaf ada huruf K, berada di tengah. Kemudian Kaf yang berada di akhir atau Kaf bersambung ke kanan, bentuknya kembali ke bentuk aslinya. Nah, bentuknya kembali ke bentuk aslinya sama, hanya dia langsung bersambung dengan huruf sebelumnya. Ini sebelumnya huruf Lam, dia bersambung gandeng, tidak terputus ya. Sekarang huruf Lam. Huruf Lam ini ketika asli atau huruf Lam dasar itu seperti ini bentuknya, seperti kail pancing. Ketika sudah bersambung ke kiri, maka huruf Lamnya ini sudah berubah seperti siku ya, seperti siku. Seperti ini. Ingat, ini sering orang salah membaca ini dikiranya huruf alif, padahal ini huruf Lam ya. Kita kembali ke pelajaran awal tadi, tidak ada huruf alif yang bersambung ke kiri. Huruf alif hanya ada berdiri sendiri atau huruf alif dasar, huruf alif asli, dan huruf alif yang bersambung ke kanan, huruf alif akhir. Ya, tidak ada huruf alif di awal atau tidak ada huruf alif yang bersambung ke kiri. Maka kalau ada huruf seperti ini yang bersambung ke kiri, ini sudah dipastikan pasti ini adalah huruf Lam.
Ini contohnya ya. Contohnya lam bersambung dengan huruf H, berada di awal kata atau bersambung ke kiri. Membacanya laha, bukan aha, karena ini huruf lam. Ingat? Kemudian lam ketika berada di tengah atau sambung kanan dan kiri juga bentuknya masih sama seperti ini ya. Masih sama seperti ini. Nah, ini juga sering disalah artikan oleh orang-orang, ini diartikan sebagai huruf alif, padahal ini huruf lam. Ingat ya, alif itu tidak bisa bersambung ke kiri, tidak bisa bersambung ke kanan dan kiri, tetapi alif itu hanya bisa bersambung ke kanan saja ya. Ini berarti huruf lam, ini contohnya ya, huruf lam yang sambung kanan dan kiri sebelum huruf lam ini atau sebelah kanannya huruf lam ini huruf ya, sebelah kirinya huruf lam ini huruf ain. Nah, ini huruf lam yang bersambung ke kanan atau lam yang berada di akhir kata. Lam ini kembali ke bentuk semula. Ya, kembali ke bentuk asal, lamnya seperti ini ya bentuknya. Hanya saja dia bersambung, menyambung dengan huruf sebelumnya, huruf sin di sini sebelumnya. Kemudian huruf mim. Mim yang berdiri sendiri atau huruf mim yang asli seperti ini bentuknya. Huruf mim bersambung ke kiri seperti ini bentuknya, tidak ada ekor lagi ya. Dia langsung nyambung, sebelah kirinya itu huruf sin. Dan huruf mim yang bersambung kanan dan kiri itu seperti ini bentuknya, hanya kepalanya saja. Sebelah kanan ada huruf lain, sebelah kiri ada huruf yang menyambung dengan huruf mim tanpa terputus. Ini contohnya. Sebelah kanannya huruf ya, sebelah kiri huruf mim itu huruf kaf. Mim yang berada di akhir kalimat, akhir kata, atau mim sambung ke kanan, maka bentuknya kembali ke mim asal ya. Hanya saja sebelum huruf mim ini ada huruf lain yang dia menyambung hurufnya, tidak terputus dengan huruf mim. Sekarang huruf nun, ini ada huruf nun asli atau nun dasar itu seperti ini bentuknya. Ketika nun ini sambung ke kiri atau nun berada di awal, maka bentuk nun ini sudah hilang yang ekor lengkungan ini ya. Dia langsung menyambung ke sebelah kiri. Maka tidak jarang dari kita yang salah membaca huruf nun ini sebagai huruf zal. Padahal tidak ada zal yang bersambung ke kiri. Ingat, zal hanya sambung ke kanan saja dan zal berdiri sendiri ya. Ini berarti huruf nun. Ini contohnya. Nun bersambung ke kiri, maka ini membacanya adalah na, bukan za. Nah, ini huruf na. Karena huruf nun, bukan huruf zal. Ini nun sambung kanan dan kiri atau nun berada di tengah, juga sama bentuknya seperti ini ya. Mirip dengan huruf zal, makanya ini adalah huruf nun, bukan huruf zal. Ya, ingat huruf zal tidak bisa sambung kanan dan kiri. Huruf zal hanya bersambung ke kanan saja. Kita sudah pelajari huruf zal tadi ya di atas. Ini contoh huruf zal, huruf nun yang berada di tengah, atau huruf nun yang berada di sambung kanan dan kiri. Sebelah kanannya huruf nun ini huruf H, sebelah kirinya huruf nun ini huruf mim. Tengah-tengah huruf nun. Ini nun yang bersambung ke kanan atau nun yang berada di akhir kata itu kembali bentuknya seperti nun asli. Ini ya, kita perhatikan. Hanya saja dia sebelumnya langsung menyambung dengan huruf mim yang berada di sebelumnya, huruf nun sebelah kanannya. Sekarang huruf waw. Waw ini sama seperti alif ya, tidak memiliki huruf sambung ke kiri atau huruf awalnya tidak bisa bersambung, huruf tengahnya atau huruf sambung kanan kirinya tidak ada huruf waw ya, dia tidak bisa disambung di awal, tidak bisa disambung di tengah, kanan kiri tidak bisa disambung, namun huruf waw itu hanya bisa disambung di akhir kata atau hanya bisa bersambung ke kanan saja huruf waw ya. Ini contohnya. Ini ya, waw sebelumnya huruf ba. Waw ini tidak bisa disambung sesudahnya ya. Kalau sesudahnya bisa disambung, maka dia berada di sini. Huruf waw sebelum dan sesudah. Ini hanya bisa sebelumnya saja, maka disebut huruf waw bersambung di akhir atau huruf waw sambung kanan. Kemudian huruf H, ketika huruf H asli seperti ini, huruf H sambung ke kiri juga masih sama bentuknya. Seperti ini ya. Bentuknya huruf H sambung kanan kiri sudah mengalami perubahan bentuk. Bentuknya seperti ini ya, berbeda dengan huruf H yang asli tadi. Ini huruf H sambung kanan kiri, dan huruf H sambung akhir atau huruf H sambung kanan ini pun sudah mengalami perubahan bentuk juga. Jadi H dasar atau H asli seperti ini, H sambung kiri atau H awal ini masih sama seperti H asli, H tengah atau H sambung kanan kiri sudah berbeda, H di akhir atau H sambung kanan juga sudah berbeda. Ya, kita perhatikan nih. Oke, mengalami perubahan bentuk ya. Jadi nanti kita tidak perlu bingung lagi. Lam alif juga sama seperti huruf alif, dia tidak bisa bersambung di awal, tidak bisa bersambung kanan dan kiri, namun dia hanya bisa bersambung di akhir atau bersambung ke kanan saja. Ini contohnya ya.
Oke, huruf hamzah. Nah, ini huruf hamzah juga spesial, dia tidak bisa disambung dimanapun. Di awal tidak bisa digandeng, di tengah-tengah tidak bisa disambung, dan di akhir juga tidak bisa bersambung. Ini utuh ya. Dia biasanya hamzah ini selalu berada menopang di atas huruf lain. Kemudian yang terakhir adalah huruf ya. Huruf aslinya seperti ini. Ketika bersambung ke kiri seperti ini bentuknya ya. Huruf ya-nya ekornya hilang. Ketika berada di tengah-tengah pun ekornya juga hilang, ya. Ianya seperti ini bentuknya mirip seperti huruf dal. Juga tidak jarang dari teman-teman yang membaca ini huruf dal, padahal ini huruf ya. Udah pasti ada titiknya pula ya. Tapi bentuknya memang seperti ini. Ini contohnya. Ya. Ini adalah huruf ya sebelumnya huruf shin, sesudahnya huruf hamzah. Maka ya ini berada di tengah-tengah. Ya, artinya dia ada sambung kanan dan ada sambung kiri. Dan ya yang letak di posisi akhir kata, maka ya-nya itu berubah kembali bentuk seperti semula ya, seperti huruf asli. Bedanya ya-nya tidak memiliki kepala karena sebelah kepalanya ini dipakai untuk huruf sebelumnya, ya huruf H. Maka ya yang bersambung ke kanan atau yang berada di akhir bentuknya seperti ini.